Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika pengisian buku bantu. Jadi, fungsi dari buku bantu itu sendiri merupakan untuk mengisi sisa stok atau sisa saldo yang ada pada 6 branch, serta menghitung jumlah pemakaiannya untuk dalam waktu per bulan. Nah, untuk pengisian sisa stok ini, nah, pertamanya kan tadi sudah saya jelaskan mengenai pengisian untuk spreadsheet stock name. Nah, spreadsheet stock name itu digunakan untuk pengisian buku bantu. Sehingga untuk buku bantu ini elemen-elemen atau bagian yang harus diperhatikan yakni yang pertama untuk sheet beli itu ada tanggal pembayaran, kemudian ada kode barang, kemudian ada nama barang, quantity, DPP atau total pembayaran, cabang atau branch, serta jumlah pengeluaran harus balance. Nah, cara mengisinya bagaimana sih? Oke, sebentar. Nanti logistik bakal sinkronisasi Google Drive di komputer atau laptop. Nah, ini kita buka Google Drive. Nah, ini klik My Drive. Klik yang folder buku bantu. Nah, kemudian kita buat buku bantu untuk Februari. Nah, ini pertamanya kita mengisi untuk di sheet beli. Nah, misalnya kita buka laporan pembelian. Untuk sheet beli ini sinkronisasinya dengan laporan pembelian. Nah, kita lihat untuk bulan Februari BHP kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 ini dilihat kategorinya apakah di situ ada BHP atau enggak. Nah, ini kan sudah ada BHP. Ini merupakan BHP anti. Nah, untuk pengisiannya itu
Dilihat nama produknya Pinky Crown Bulky Lock untuk studio atau branch AY. Nah, jadi kita lihat di kartu stok terlebih dahulu untuk melihat kode barang. Nah, di sini. Untuk branch AY, untuk melihat branchnya ini di sini. AY. Kita scroll ke bawah. Pinky Crown. Pinky Crown. Nah, ini Crown series Pinky Crown. Ini kode barangnya di copy, lalu di copy paste ke kode barang. Nah, ini nanti akan otomatis mengisi yang di nama barang. Jangan lupa tanggalnya juga diisi 1 Februari. Nah, kuantitinya untuk Pinky Crown BHP AY ini ada dua. Dua berarti yang Q kolom kolom I yang ini diisi dua atau quantity. Bisa tulis ini quantity. Nah, untuk pengisian DPP itu merupakan total pembayaran dari satu item atau satu barang. Sehingga untuk DPP ini diisinya dilihat di laporan pembelian tapi di kolom total. Jadi 330.800. 330.800. Nah, berarti per satu itemnya ini kan otomatis mengisi. Berarti per satu itemnya untuk Pinky Crown series itu harganya 165.400, bisa kita cross check di sini. Nah, betul 165.400. Nah, kemudian jangan lupa cabangnya. Cabangnya ini juga wajib diisi. Ini berarti branch AY. Nah, cabangnya diisi sesuai dengan nama branch yang ada di kartu stok. Berarti ini kan AY juga diisi AY. Misalnya ini nanti HT Malang berarti ngisinya HT strap MLG gitu, HT Malang. Nah, kemudian bisa kita next. Misalnya ngisi yang ini. Nah, biasanya saya kalau sudah ngisi itu saya kasih pertanda, saya kasih tanda color. Misalnya saya kasih color biru. Nah, ini berarti sudah saya input. Untuk selanjutnya, Fuchsia Rose Gold. Fuchsia Rose Gold. Branch AY Fuchsia Rose Gold. Fuchsia Rose Gold. Tetap tanggal 1 Februari. Nah, ini tanggalnya jadi warna merah itu no problem. Di kopas, isi di kode barang. Nah, untuk Fuchsia Rose Gold-nya 2 item, 2 pieces. Nah, untuk harganya 330.800. Saya dikasih terlebih dahulu.
Lalu yang terakhir ini branch AY juga, Snaurus. Itu Februari, branch AY, Snaurus. Nah, Snaurusnya ini dilihat di bulky log seperti ini. Bulky log, copy, lalu paste. Nah, Snaurusnya 2 pieces juga. 2 pieces. 330, 800. Nah, ini kita buat juga. Nah, jika sudah, misalnya mau saya filter terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mengisi BHP di full 1 bulan, jangan lupa untuk memastikan apakah biaya yang kita keluarkan itu sudah sudah balance atau belum. Jadi untuk pertama-tama kita input yang dibeli ini, input yang dari laporan pembelian terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau untuk cross check-nya itu tadi kan sudah saya filter lagi. Nah, jadi misalnya saya filter by color. Nah, filter by color. Nah, ini kan ada 3. Kita cek yang di kolom total. Nah, kita klik. Nah, ini totalnya ada 992.400. Hasil penjumlahan ini harus balance dengan DPP-nya. 992.400. Berarti hasil ini sudah balance. Itu artinya pengisian pengeluaran atau beli sudah benar. Sudah bisa dipastikan benar. Kemudian jika kita sudah mengisi yang dari Nah, kemudian jika kita sudah mengisi dari laporan pembelian, bisa dilanjutkan untuk pengisian di minuman showcase. Nah, misalnya kita membeli minuman showcase. Ini saya tunjukkan yang di bulan Januari aja. Nah, untuk pengisian minuman showcase ini bisa dilakukan setelah pengisian BHP. Nah, seperti ini. Biar tidak bingung, jadi satu persatu aja. Letaknya acak nggak masalah, yang penting hasilnya balance. Nah, kemudian setelah kita mengisi BHP yang dari laporan pembelian tadi, kita mengisi minuman showcase. Nah, minuman showcase ini minuman yang dijual di beberapa brands by Bunda, seperti AY, PC, dan juga ANY. Nah, untuk pengisian dari minuman showcase sendiri bisa dilihat dari faktur atau invoice pembelian. Jadi dimasukkan di sini untuk kuantitinya jangan lupa dalam satuan terkecil. Jadi misalnya logistik tetap beli 1 dus, tapi dimasukkan di laporan beli itu 24 biji. Sama juga untuk barang-barang lainnya, misalnya kantong ASI. Kantong ASI itu
satu item atau satu barang atau satu produk itu berisi 30 lembar atau 30 pieces. Sehingga nanti ngisinya itu 30. Nah, kalau misalkan ini saya nulisnya 60 berarti saya membeli dua kantong ASI atau eh, dua plastik kantong ASI seperti itu. Sama juga untuk pembelian bubble bath, misalnya misalnya saya beli di Shopee itu 5 botol. Tetapi nanti ngisi di sini itu harus 5.000 karena dalam satuan terkecil yakni satuan mili. Kemudian setelah kita mengisi minuman showcase, kalau minuman showcase ini sudah dimasukkan di sheet beli semua, jangan lupa di cross check untuk total pembeliannya itu harus balance dengan total pengeluaran yang ada di laporan pembelian juga. Nah, apabila sudah, kemudian kita masukkan untuk member book. Nah, member book ini gunanya untuk apa sih? Nah, member book itu meskipun kita belinya dalam dalam 2 sampai 3 bulan sekali, tetapi di sheet beli itu wajib diisi dikarenakan kita harus menghitung sisa stoknya di situ. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah mengisi yang di sheet beli member book, pengisian bisa dilanjutkan dengan mengisi produk bayi lebah. Nah, untuk produk bayi lebah itu diantaranya ada mapos, ada madu, seperti itu. Nah, untuk pengisian produk bayi lebah ini memang dia itu tidak dimasukkan di laporan pembelian, tetapi bisa dilihat di list order. Misalnya di sini list order. Jadi coba kita cross check. Nah, untuk pengisiannya seperti ini. Misalnya tanggal 16, saya mintanya tanggal 16 tuh, 16 Januari untuk branch AY. Kita lihat produk bayi lebah. Nah, ini untuk branch AY dia hanya meminta mapos 3. Nah, ini dia hanya meminta mapos 3. Kemudian untuk branch PC dia minta madu kecil atau madu 150 ml. Saya isi seperti 150. Nah, seperti ini. Madu yang 150 gram atau 150 mili itu 6. Nah, ini branch BC 6. 6 totalnya. Lalu dia minta mabus 4. Nah, sudah benar. Kemudian untuk branch NY ternyata dia nggak minta, branch GKP juga nggak minta, branch Citraland dia minta madu GTM 150 itu 5 dan mabos 60 mili 5. Nah, di cross check seperti ini. Oke, jika sudah, saya bakal menulis di sini coba sebagai reminder.
untuk nama barangnya ini saya sarankan yang pertama itu mengisi yang ada di laporan seperti pertama BHP, baik itu BHP untuk A maupun kedua yakni showcase. Ketiga, member book. Ketiga, member book. Dan yang keempat, produk. Ini lihat di member book. Kedua yakni produk. Kuantitinya diisi ini jangan lupa diisi dengan satuan terkecil karena itu sangat amat berpengaruh. Nah, kemudian apabila sudah mengisi di sheet beli, kita lihat yang di sheet kartu stok. Oh ya, jangan lupa untuk pengisiannya atau pengeluarannya itu harus balance dengan yang kita keluarkan di laporan pembelian. Nah, untuk selanjutnya yakni yang di sheet kartu stok. Dikarenakan kita sebelumnya sudah meminta list sisa stok pada semua brand, termasuk itu brand studio maupun bidan HT, maka yang pertama kali kita lakukan yakni memeriksa spreadsheet tersebut apakah pengisiannya sudah benar atau belum. Karena biasanya ada yang cuman mengisi itu seperti ini, misalnya dia dia punya kantong ASI tapi dia nggak mengisi 30 pieces, dia cuma mengisi satu karena dia menghitungnya itu cuman satu barang atau satu produk. Nah, sedangkan satu produk kantong ASI ini berisi 30 pieces atau 30 lembar. Misal kita cross check terlebih dahulu kantong ASI. Nah, kantong ASI ini itu dia berisi satu pack atau satu pouch. Nah, sedangkan satu pouch ini itu dia berisi 30 lembar. Maka yang harus logistik lakukan itu yang pertama kali adalah memvalidasi atau cross check apakah spreadsheet itu sudah benar atau belum. Karena mengingat untuk pengisian buku bantu itu merupakan satuan terkecil, maka kita harus cross check terlebih dahulu.
Nah, untuk yang ini saya ganti 30. Jika sudah, jika sudah cross check, nanti logistik bakal melihat di jumlah sisa saldo. Nah, kita lihat yang di jumlah sisa saldo. Misalnya ini di akhir Januari, di akhir Januari. Berarti untuk pengisiannya caranya, misalnya saya buka buku bantu yang di bulan Februari. Saya kosongkan dulu yang di kolom kuantitinya sebentar. Nah, ini sudah kosong semuanya. Terus untuk cara pengisian saldo awal, ini merupakan kolom saldo awal. Nah, pertama-tama periode 2025. Ini 2025, ini jangan lupa diganti juga. Periode Februari. Nah, untuk kode barang, cocokkan untuk kode barang. Kemudian di sini ada nama barang. Ada kolom quantity, ini diisi dengan satuan terkecil. Isi satuan terkecil. Isi satuan terkecil. Ini untuk harga per per persatuan kecilnya. Jadi misalnya ini kan Savonit itu biasanya kita belinya dalam bentuk 1 liter. Nah, 1 liter itu berapa mili sih? Nah, 1 liter itu ada 1000 mili. Nah, untuk pembelian 1 liter itu kita belinya seharga 320.000. Sehingga untuk per milinya itu berarti 320.000 dibagi 1000 mili, it means per milinya dia harganya 320. Nah, kemudian untuk jumlah ini nanti bakal dalam bentuk rupiah. Kemudian untuk yang in itu dia stok yang masuk. Dia bakal dia bakal terlink dari sheet beli.
Nah, apapun yang kita isi nanti di sheet beli, maka nanti akan otomatis masuk di kolom ini. Semua kolom ini. Mulai dari kolom G, G sampai dari dari mulai G sampai kolom N. Kemudian untuk kolom yang dilihat ini yakni kolom R. Nah, kolom R ini perlu diperhatikan karena dia hasilnya tidak boleh minus karena ini menunjukkan jumlah pemakaian di satu bulan tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk pengisian sisa saldo itu diisi di saldo akhir stock of name yang di kolom kuning. Itu sisa saldo. Nah, coba kita isi. Untuk saldo awal, untuk saldo awal Februari karena ini buku bantu Februari, maka saldo awal sama dengan saldo akhir. Jadi seperti ini. Untuk saldo awal ini, misalnya kita sekarang belajar ngisi buku bantu di bulan Februari, maka saldo awal saldo awal Februari, saldo akhir seperti saldo awal Februari sama dengan saldo akhir Januari. Kita coba masukkan nilainya. Nah, ini buku bantu bulan Januari, ini untuk buku bantu bulan Februari. Nah, yang buku bantu bulan Februari kita lihat yang di saldo awal, kolom saldo awal, saldo awal. Untuk Symphonic HP. Nah, kalau yang di bulan Januari kita lihat yang di kolom saldo akhir. Nah, yang warna kuning. Dia stoknya 2582 sehingga di sini di saldo awal kita masukkan juga 2582. Nah, seperti ini. Itu pengisiannya. Nah, untuk saldo akhirnya, saldo akhir bulan Februari, diisi berdasarkan jumlah sisa saldo yang ada di spreadsheet bulan Februari. Jumlah misal kita mengisi buku bantu bulan Februari 2025. Nah, misalnya saya mau ngisi yang di saldo akhir bulan Februari untuk branch AY.
kita buka yang sheet 28 dulu 2005 2035. Nah, misalnya di sini saya mau ngisi 2000 sisa 2000 mili. Kemudian yang untuk bidan HT ini saya mau ngisi 20 200 satu damai 200 bidan Rida ini 100. Kemudian bidan Dena 100 juga. Kemudian bidan Rima misalnya 50 sisa 50 mili. Nah, berarti di sini totalnya ada 2450. Nah, berarti sisa saldonya 3450. Itu 450 diisi yang di kolom kuning 2450. Nah, bisa dilihat untuk pemakaiannya di kolom R sebanyak 132 mili. Nah, kalau misalnya kita buat 3450, nah berarti dia kelebihan stok. Kok bisa dia kelebihan stok padahal dia tidak ada pembelian. Nah, yang kalau misal di sini ini PR banget buat logistik, berarti ada pembelian yang belum dicatat seperti itu. Atau biasanya ada stok nih yang baru ditemukan. Nah, kalau misal ada case seperti itu berarti nanti dimasukinya ke sini. Misalnya ini 3000 seperti itu. Karena dia ada 1 liter yang baru ditemukan di lemari seperti itu. Kemudian jika sudah terisi semuanya dan memastikan tidak ada nilai atau pemakaian yang minus, maka kartu stoknya sudah selesai. Untuk tata caranya bisa dilihat atau bisa dibaca di deskripsi video atau di spreadsheet ini. Nah, tata caranya nanti bisa dibaca di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.